sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Imas Asti Mutiarani. Langsung saja untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melapaskan labas basmalah. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pagaralam Boarding School oleh Ibu Emma Hashimah. Pada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Begitu juga salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, semoga kita menjadi pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan diseminasi model 4 tentang budaya positif. Mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari CGP Dimas Asti Mutiarani Sarjana Pendidikan, salah satu peserta CGP Angkatan 8. Semoga dari paparan tersebut menjadi syafaat bagi kita semua, khususnya di SMP Negeri 4 Pagaralam Boarding School. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya paparan dari Ibu Imas Asti Mutiarani. Pada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pula maka kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, hingga kita sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Pagaralam Boarding School, yang terhormat Ibu Bapak Guru SMP Negeri 4 Pagaralam yang pada hari ini telah menyempatkan diri untuk membersamai saya di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, khususnya juga kepada semua Bapak Ibu Dewan Guru, karena telah meluangkan waktunya untuk ikut mendukung terlaksananya kegiatan diseminasi modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif, di mana pelaksanaan diseminasi ini merupakan tugas yang tengah saya laksanakan dalam rangka memenuhi tagihan LMS dari Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 8 Kota Pagaralam yang saat ini tengah saya ikuti. Baik, perkenalkan Bapak Ibu. Yang ada di sebelah kanan saya ini adalah Bapak fasilitator kami di kelas 19, Bapak Samsul Hidayat SPDMM. Beliau adalah pengawas di Kabupaten Banyuasin. Kemudian yang di sebelah kiri saya
itu pengajar praktik Ibu Mita Anggriani SPD dari SMP Negeri 1 Pagar Alam. Dan saya sendiri Nyimas Asti Mutiarani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Pagar Alam. Nah, Bapak Ibu, inilah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Modul 1.4 itu judulnya budaya positif. Jika kita berbicara tentang budaya, maka berarti kita berbicara tentang pembiasaan. Pembiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, karena kita berbicara tentang budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalam kegiatannya itu kita bisa menumbuhkan karakter murid. Jadi semua kebiasaan positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, itulah yang dinamakan dengan budaya positif. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyebutkan contoh budaya positif Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan di sekolah kita ini. Ibu. Ya, terima kasih. Upacara bendera setiap hari Senin. Terima kasih. Ini salah satu contoh dari budaya positif yang sudah kita lakukan dan semoga akan tetap terus bisa kita lestarikan, kita jalankan Bapak Ibu. Nah, apa tujuan diadakannya budaya positif ini adalah untuk membentuk karakter murid, khususnya terbentuknya karakter murid berprofil pelajar Pancasila. Ini adalah pertanyaan pemantik. Saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju dari pernyataan-pernyataan yang ada di depan. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kita setuju. Kemudian poin kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, kita kunci jawaban kita untuk nomor 1, 2, dan 3 kita setuju Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan ini akan dapat kita jawab sendiri setelah kita mempelajari tentang ini Bapak Ibu, konsep-konsep inti dari budaya positif. Nanti setelah kita mempelajari tentang perubahan pada paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka pertanyaan kita tadi akan dapat kita jawab. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini ada foto. Siapa Bapak Ibu? Ya, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya ini materi yang sudah kami dapatkan pada modul 1.1. Walaupun hari ini tugasnya adalah menyampaikan tentang materi dari 1.4, tapi ini tetap saya sampaikan karena ini berkaitan dengan materi 1.4. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Pendidikan adalah tuntunan Bapak Ibu. Jadi sebagai orang tua, sebagai guru, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita. Karena apa? Karena setiap anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Kita hanya bisa menuntun kodratnya. Untuk apa? Agar anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian ditambahkan lagi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak bukanlah tabula rasa. Kita selama ini beranggapan bahwa anak adalah selembar kertas kosong. Selembar kertas kosong yang bisa kita tulis, yang bisa kita gambar semau-mau kita.
karena dia adalah kertas kosong. Nah, ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Anak itu seperti selembar kertas yang penuh dengan coretan-coretan halus. Dan menjadi tugas kita sebagai orang tuanya untuk memilih, membantu anak memunculkan mana garis yang harus kita tebalkan, dipertegas, dan mana yang kita biarkan saja dia tetap samar. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidik itu seperti seorang petani. Seorang petani harus mampu merawat tanaman yang dia tanam. Petani itu mampu memahami setiap karakter tumbuhan yang dia tanam. Dia tahu jenis tanaman apa yang membutuhkan banyak air. Dia tahu jika tanaman tertentu diberi banyak air bukannya akan tumbuh subur, malah akan menjadi busuk. Ini. Nah, seorang petani akan memberi air, memberi pupuk, serta membasmi semua hama yang menempel di tanamannya. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya padi yang dia tanam bisa tumbuh dengan subur. Nah, seperti itulah seorang pendidik. Kita sebagai guru, kita harus bisa membimbing, menuntun anak-anak kita supaya bisa mereka tumbuh tadi Bapak Ibu. Mereka berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya tadi. Namun Bapak Ibu, petani hanya bisa mampu mengurus, mengupayakan supaya tanamannya tumbuh subur. Petani tidak mampu mengubah padi menjadi jagung. Tidak bisa mengubah kodrat Bapak Ibu. Begitu juga kita tidak bisa mengubah kodrat dari murid-murid kita, dari anak-anak kita. Lalu apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang pertama, mengubah pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Jadi kalau selama ini kita yang banyak aktif di kelas, kita berikan anak materi, kita berikan anak pelajaran, sekarang diputar. Kita melihat anak-anak aktif, membimbing anak-anak yang aktif di kelas. Jadi pembelajarannya berpusat pada murid. Dari teacher center menjadi student center. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik murid. Kita tahu bahwa anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Mereka sudah punya kodratnya masing-masing, punya minat, bakat masing-masing. Nah, sekarang kita harus bisa menghargai perbedaan karakter dari murid-murid kita. Lalu yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Berarti kembali lagi ke kodrat anak tadi, kodrat zaman terutama. Kita lihat, kita amati, anak senangnya belajar yang bagaimana. Oh, anak saat ini mungkin sudah bosan dengan pembelajaran yang ceramah. Mungkin mereka senangnya pembelajaran dengan memanfaatkan media. Mereka suka TikTok. Kita ikuti maunya anak. Yuk kita cari media mengajar yang disenangi oleh anak. Mungkin itu salah satunya. Masih banyak lagi hal yang bisa menyenangkan anak dalam pembelajaran. Mungkin ada anak yang suka belajar di luar seperti itu ya Bu. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, menuntun murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, karakter anak, minat, semua yang ada pada diri anak. Kalau kodrat zaman itu isi dan irama. Bagaimana zaman? Ya, kemajuan zaman yang ada pada perkembangan anak. Ini ada sebuah permainan Bapak Ibu. Permainan cobalah buka. Ada A dan B. Jadi saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu saling berpasangan. Saling berpasangan Bapak Ibu. Tentukan siapa yang A dan siapa yang B. Yang A angkat tangan. Yang A tolong angkat tangan. A, oke A. Ya, yang A, tugas A adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk ibu bapak. Kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut.
Genggam dan pertahankan dengan segala daya. Silakan Bapak Ibu. Tuliskan suatu benda, sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tuliskan, terus digenggam. Sudah ya? Nah, tugas B sekarang. Tugas B adalah mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta A memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dilakukan agar A mau membuka kepalan tangannya. Coba ya, 30 detik Bapak Ibu, cukup 30 detik. Silakan Bapak Ibu, silakan. Yo. Bisa tidak? Ya, Pak Dirman sama ya Pak Wana. Baik, sudah ya Bapak ya, cukup saya kira. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Apa yang terjadi? Ibu Elda tadi bagaimana ceritanya? Apa yang terjadi ketika berusaha membuka tangan? Jadi ketika saya menggenggam barang yang sangat berharga tadi dan teman saya meminta, sebetulnya itu saya pertahankan terlebih dahulu. Tetapi setelah dia membujuk itu saya berikan, karena itu tergantung pada kita mau kita berikan atau tidak. Baik, terima kasih Bu Elda. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu? Cukup ya? Oke. Apa tujuan kita melakukan permainan coba buka ini Bapak Ibu? Ini ada di sini Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ternyata Bapak Ibu, jika selama ini kita menganggap bahwa kita mampu mengontrol murid-murid kita Bapak Ibu, ini hanya ilusi. Karena sebenarnya kita tidak bisa memaksa anak melakukan sesuatu jika anak memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti tadi, ketika kita melakukan permainan coba buka tadi, kontrolnya ada pada diri A. Terserah A mau membukanya atau tetap menggenggam tangannya. Kontrolnya ada pada A, ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa-siswa kita, dengan murid-murid kita. Jadi kalau misalnya kita lihat seolah-olah kita mampu mengontrol anak-anak kita mampu membuat anak misalnya menuruti semua peraturan-peraturan kita, itu Bapak Ibu bukan karena kita mampu mengontrol anak-anak kita, tetapi karena pada saat itu anak-anak kita memang sedang mengizinkan kita untuk mereka kontrol. Memang mereka yang mengizinkan Bapak Ibu. Lalu sampai kapan? Sampai mereka mau. Jadi ada batasnya, nanti mereka akan menolak kontrol dari kita, dan kita hanya bisa memberikan kontrol kita seolah-olah ya Bapak Ibu, seolah-olah kita bisa mengontrol anak hanya pada saat anak ada di lingkungan kita, di sekolah kita. Mulai dari jam 7.30 sampai jam 15.00 kita bisa. Namun selebih itu ketika mereka pulang, apa masih bisa Bapak Ibu? Tidak. Ya, ini ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita suka seperti ini Bapak Ibu. Kita membuat anak kita merasa bersalah. Ya Allah nak, kamu kok buat masalah terus. Tidak ingat nak dengan orang tua kamu di rumah. Susah loh nak, orang tua mencarikan uang untuk kamu sekolah. Lalu kamu seperti ini, bolos lagi, berkelahi lagi. Kamu sudah mengecewakan orang tua kamu. Saya suka seperti itu di kelas. Kalau Bapak Ibu suka? Pernah? Pernah ya. Nah ya. Nah jadi iya. Selama ini kita menganggap bahwa ini dapat membantu kita untuk menguatkan karakter anak. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi kita. Yang ada apa? Anak merasa telah mengecewakan.
kita memposisikan anak, membimbing anak pada identitas gagal. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita membujuk Bapak Ibu, membujuk siswa-siswa kita. Kita menganggap kalau anak dibujuk, nak jangan bolos lagi ya nak ya. Anaknya besok tidak bolos lagi, besok dia masuk. Kita menganggap bahwa bujukan kita itu efektif, bermanfaat bagi anak. Namun ternyata apa? Coba kita stop bujukan kita. Ya, bagaimana Bu Serta? Anak tersebut membuat keberatan pada Ya, ada ketergantungan akhirnya Bapak Ibu ya. Kalau kita bujuk anak, efektifnya cuma sebentar karena ada ketergantungan. Ketika kita bujuk, anak tadi akan menuruti apa yang kita mau, tapi ketika kita berhenti membujuk, mereka juga akan berhenti melakukannya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita Bapak Ibu ya, kita suka merasa bahwa kita sudah dewasa, punya hak nih untuk memaksa orang-orang kecil, anak-anak kita. Paksa mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi ini sebenarnya bukan hak kita untuk memaksa mereka. Mereka punya mereka punya hak untuk kebebasan, untuk memilih. Ini ilusi Bapak Ibu, miskonsepsi yang selama ini ada di dalam kehidupan kita. Disiplin positif Bapak Ibu. Mengapa ada kata positif di samping kata disiplin ini? Kalau selama ini Bapak Ibu, kita kalau mengingat tentang disiplin, apa yang ada di pikiran kita? Pasti positif kegiatannya. Pasti positif ya Pak Kenal ya. Kita tolong Pak pendapatnya. Ya, karena di setiap kata disiplin itu kegiatannya pasti positif. Tapi sekarang timbul pertanyaan, kok ada disiplin yang positif? Berarti ada disiplin yang negatif, gitu. Baik, terima kasih Pak Onal. Kok kata Pak Onal ada disiplin positif? Berarti apa ada disiplin negatif juga? Nah, ini jawaban kita ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya dan berasal dari luar dirinya. Ya. Jadi kalau disiplin yang berasal dari luar dirinya, inilah yang peraturan-peraturan tadi Bapak Ibu. Tata tertib. Jadi disiplin terbentuk karena untuk mematuhi aturan, mematuhi tata tertib. Jadi kalau disiplin demi mematuhi tata tertib itu motivasinya dari luar apa dari dalam diri? Dari luar ya, karena untuk mematuhi aturan, menghindari hukuman. Nah, selain dari luar, kata Bapak Ki Hajar Dewantara juga disiplin dari dalam diri. Dari dalam diri itu apa? Inilah disiplin positif tadi. Nah, dari dalam diri, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid paham dan menyadari bahwa mereka bergerak karena motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, dan bukan karena hukuman. Terjawab Pak Anam? Iya. Ya, dari niat juga. Ya benar ya, dari hati ya bisa saya jawabannya. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, dari kelima macam kebutuhan ini, menurut Bapak Ibu, kebutuhan mana yang paling mendasar dari yang dasar ini?
bertahan hidup, kata Ibu Tri ya, bertahan hidup. Mengapa bertahan hidup, Ibu Tri? Kak, tolong pendapatnya. Ya, karena di situ kita perlu makan, perlu kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Ya, baik, terima kasih Ibu Tri. Jadi kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena di sini semua ya memang dibutuhkan Bapak Ibu. Kalau tidak dipenuhi maka tidak akan dapat dilakukan kehidupan. Makan, minum, tempat tinggal, rasa aman, Bapak Ibu ya, termasuk kebutuhan untuk bereproduksi dan biologi. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin minta pendapat kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu, kebutuhan akan kasih sayang Ibu seperti apa? Minta pendapatnya. Ya. Karena pada dasarnya setiap makhluk Tuhan itu memang perlu kasih sayang, tidak terfokus pada manusia saja. Ya, apalagi seorang ibu pasti sayang dengan anaknya. Jadi itu sudah fitrah dari setiap manusia, tidak kecil, tidak besar, tidak laki-laki, tidak perempuan, perlu dengan kasih sayang. Begitu juga dengan hewan, ya. Tumbuhan juga perlu kasih sayang, ya. Kalau tidak dirawat, dia akan tidak akan tumbuh dengan seperti itu. Terima kasih Ibu. Berarti semua butuh kasih sayang, dengan seperti kata Ibu Kepala Sekolah, termasuk anak-anak kita butuh kasih sayang dari kita guru-gurunya di sekolah. Terima kasih Ibu. Kemudian lanjut yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Bagaimana ini kalau kebutuhan akan penguasaan? Adakah Bapak Ibu yang mau mengeluarkan pendapat ini? Penguasaan mungkin kebutuhan seorang anak untuk mencapai suatu posisi tertentu, untuk dianggap berkuasa. Iya. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan seorang anak untuk melakukan pilihan. Anak berhak untuk memilih. Ya. Dan terakhir kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk tertawa, berlibur, bersenang-senang. Semua yang berhubungan dengan kesenangan. Lanjut kita Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kita punya sebuah kasus. Kasusnya seperti ini. Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Ibu Ambar sedang bingung karena menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Ibu dan Bapak berada di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Apa ya? Ayo, siapa yang kira-kira mau mungkin dari Bapak Kak Dirman? Pertama saya akan menanyakan kenapa alasan si Doni sering mengambil makanan yang dari siswa kelas 2 tadi. Apa alasannya? Itu saja. Terima kasih Pak Dirman. Jadi di sini ya Ibu. Anak-anak seperti Doni ini, ya, memang kita sebagai guru harus bisa mengambil keputusan melihat dari latar belakangnya. Satu sisi mungkin Doni ini mencari perhatian, kedua mungkin memang di rumahnya terkekang, ya, jadi melampiaskannya keluar. Nah, untuk solusinya kita mengadakan pendekatan, ya. Anak kelas 2, ya, anak kelas 2 masih kita ubah, masih kita bisa berikan nasihat-nasihat, ya, dari SMP, dari TK, SD, SMP itu masih bisa kita
kita apa namanya kita tuntun ya, kita kendalikan. Tapi kalau SMA itu sudah punya pilihan sendiri ya. Jadi kita lihat dulu kenapa anak tersebut mengambil makanan, mungkin itulah tadi latar belakang di rumahnya, mungkin dari karena berangkat dari rumah ya, ada sopan santun yang dijaga dan sebagainya. Terima kasih Ibu. Jadi di sini intinya sedatarnya Ibu sama Pak Firman, kita cari dulu apa sih penyebab si anak ini melakukan hal ini. Jadi kita kembalikan lagi ke kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Kebutuhan apa yang sebenarnya sedang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni? Jika jawaban Doni adalah, Bu, saya ambil makanannya karena saya lapar. Saya belum sarapan. Nah, saya belum sarapan, Bu. Orang tua saya tidak membekali saya dengan makanan. Jadi kalau dia jawab seperti ini, kebutuhan dasar apa yang kira-kira belum terpenuhi dan ingin berusaha dipenuhi oleh Doni, Bapak? Kalau kita kembalikan ke sini tadi, kebutuhan kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena tadi dia butuh makanan, dia lapar, dan orang tuanya tidak memberikan sangu dia makan. Kemudian jika Doni menjawab bahwa saya, Bu, suka ketika saya ambil makanan, terus teman-teman memperhatikan saya diadukan kepada guru, nanti bapak ibu guru memanggil saya diperhatikan juga oleh bapak dan ibu guru. Kebutuhan apa yang kira-kira saat ini sedang berusaha dipenuhi oleh Doni? Kasih sayang. Ya. Lalu ketika Doni menjawab, sengaja, Bu, supaya teman-teman saya takut. Kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh Doni? Berkuasa. Iya, ya. Jadi dia ingin yang berkuasa, eksis, berkuasa nih, katanya kuat. Lalu ketika Doni menjawab, saya bosan, Bu, dengan makanan yang dibawakan oleh orang tua saya tunggu dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, ini dibawain telur. Nah, lalu kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Doni? Kebebasan. Doni butuh memilih. Hari Senin mau lauk apa, Selasa mau ganti lauk apa, Rabu mau lauk apa, gitu ya. Dan terakhir ketika Doni menjawab, saya senang, Bu, ketika saya ganggu, saya ambil lauknya, si teman nangis. Saya senang lihat teman saya menangis. Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Doni? Kesenangan. Senangnya bagaimana? Senang dengan lihat temannya menangis. Jadi Bapak Ibu, kita ketika menghadapi anak, kita harus tahu kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak. Ada 3 motivasi perilaku manusia, manusia tertutup di sini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3, tapi dibagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal ini motivasi dari mana, Bapak Ibu? Dari luar diri. Ya, dari luar diri. Kalau motivasi internal dari mana? Dari dalam diri sendiri. Ya. Nah, yang termasuk ke dalam motivasi eksternal, Bapak Ibu. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Misal ya, ketika ada murid kita yang terlambat datang ke sekolah, dia tidak lagi melewati jalan utama, dia cari jalan tikus, jalan supaya dia bisa masuk ke kelasnya tanpa dilihat oleh guru, melewati belakang-belakang perpustakaan misalnya. Untuk apa? Menghindari hukuman. Dia menghindari hukuman. Ini motif dia melakukan ini adalah dari luar, eksternal, supaya tidak dapat hukuman nih. Ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Seperti ini kita suka, kalau saya ya, kalau kita Bapak Ibu suka tidak. Saya suka di kelas seperti ini Bapak ya. Ayo nak, siapa yang nanti nilainya paling tinggi? Ibu kasih hadiah. Ibu kasih permen 1. Anak itu sudah senang sekali biasanya kalau kita kasih permen. Berlomba-lomba supaya dapat nilai yang paling besar.
Ternyata Bapak Ibu, ini juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Akibatnya apa? Anak-anak akan mau kalau kita beri imbalan. Kalau ada hadiah, reward, kita beri reward, mereka semangat. Tapi kalau tidak ada reward, semangatnya masih tetap atau mungkin menurun Bapak Ibu? Mungkin lebih kendor karena tidak ada rewardnya. Iya. Jadi sampai-sampai Bapak Ibu ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa ketika kita memberikan hadiah kepada anak itu sama seperti kita memberikan hukuman kepada anak. Mengapa? Karena kita membuat anak tergantung dengan hadiah, membuat anak memiliki motivasi eksternal. Dan yang lebih lagi, pernahkah kita terbayang ketika ada seorang anak yang sudah benar-benar berusaha nih, saya harus dapat, ternyata dikalahkan oleh temannya. Bagaimana perasaan anak ini? Sedih, kecewa Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi ini tadi hadiah bisa jadi hukuman Bapak Ibu. Lalu motivasi internal dari dalam diri. Seseorang, murid kita mau melakukan sesuatu karena mereka ingin menghargai dirinya sendiri. Karena mereka tahu nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan hal tersebut. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 3 hal yang sebenarnya berbeda walaupun terlihat mirip ya. Hukuman Bapak Ibu, hukuman menggiring anak pada identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi menggiring anak pada identitas sukses. Bedanya Bapak Ibu, kalau hukuman, anak atau murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kita tanya pada anak, tadi kamu terlambat ya datang ke sekolah. Anak aja, tidak Bu, saya tidak terlambat. Padahal dia terlambat. Mengapa dia berbohong? Karena dia menyembunyikan kesalahannya. Ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Dia taat peraturan. Dia tidak akan terlambat. Mengapa dia taat? Karena dia tahu konsekuensi yang akan dia dapatkan jika dia terlambat apa. Dia jadi berusaha untuk taat peraturan. Sementara kalau di dalam restitusi Bapak Ibu, murid atau anak belajar untuk memecahkan masalahnya sendiri. Lanjut, nomor 2. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Penguatan negatif. Anak akan terbayar impas kesalahannya. Dia terlambat. Begitu dia datang terlambat, lari kamu nak keliling lapangan, 2 kelilingan. Ini penguatan negatif yang kita berikan kepada anak. Karena sebenarnya anak sakit. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak tidak akan terlalu sakit. Misalnya, kalau terlambat, tugasnya kamu 15 menit terlambat, jam istirahat nanti 15 menit kamu membaca ya di perpustakaan. Positif. Penguatan positif. Membaca di perpustakaan. Kemudian kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol. Dia tidak butuh penguatan negatif, tidak butuh penguatan positif, tapi dia tahu bahwa dia yang memegang kontrolnya. Apa yang dia mau, dia tahu. Hanya dia yang bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Kemudian dampak Bapak Ibu, hukuman dampaknya pada murid apa? Kalau murid dihukum, biasanya murid itu akan marah Bapak Ibu. Walaupun mungkin dia tidak bisa mengungkapkannya pada kita, dia marah sebenarnya. Kemudian juga merasa bersalah, rendah diri, bahkan mungkin dia akan mengasingkan dirinya, menjauhkan dirinya dari orang lain. Kemudian kalau konsekuensi, anak akan kehilangan hak. Karena apa? Seharusnya dia jam istirahat itu bisa main, bisa istirahat, ini tidak. Dia harus menjawab, membayar konsekuensinya tadi. Kemudian yang kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu.
Dia tidak kehilangan waktu, malahan Bapak Ibu, anak akan semakin bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ini hebatnya restitusi Bapak Ibu. Nah, kemudian hukuman. Hukuman ini sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak direncanakan, spontan kita berikan pada anak. Nah, terlambat ya, lari. Tiba-tiba saja. Sementara kalau konsekuensi, anak sudah tahu. Kita sudah beritahu anak dulu. Kita sudah sepakat dengan anak. Nah, kalau kamu terlambat, konsekuensinya kamu harus begini-begini ya. Lalu kalau restitusi ini berupa undangan Bapak Ibu. Kita undang anak untuk melakukan restitusi. Di sebuah ruangan kita berdua dengan anak akan melakukan restitusi. Kita undang anak. Nah, kemudian hukuman dibuat oleh guru secara sepihak. Anak mau setuju, mau tidak, pokoknya hukuman tetap dilaksanakan. Sementara kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Jadi anak sudah tahu. Nah, kalau restitusi dibuat oleh murid sendiri, anak sendiri yang membuat restitusi itu. Lihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita sudah mempelajari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang ini ada pertanyaan pemantik. Coba sekarang kita bedakan kalimat ini Bapak Ibu. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya begini, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Dia menulis ini 100 kali karena dia terlambat ke sekolah. Dia telat nih, kita suruh dia nulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya. Sepakat tidak konsekuensi? Oh, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ibu Kia, hukuman. Bisa kasih pendapatnya Ibu? Mengapa hukuman? Kalau menurut saya dia kan melakukan suatu kesalahan. Jadi untuk dia diberikan hukuman dengan mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Kia. Jadi menurut Ibu Kia ini adalah konsekuensi. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya semuanya, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Ya, nomor 1, ternyata ini konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena kalau anak kita minta untuk mencatat, anaknya sakit tidak? Tidak. Iya. Dan biasanya kalau yang seperti ini kita sudah buat kesepakatan dulu dengan anak. Ya, biasanya. Nah, kalau misalnya kalian terlambat, nanti konsekuensinya kalian harus menulis 100 kali. Seperti itu. Ini jadi konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, hukuman ya, karena kita biasanya tiba-tiba kalau hukuman kalau yang seperti ini. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis juga konsekuensi ya, karena sebenarnya sebelum anak menulis pun anak sudah tahu. Ini kalau saya tulis mejanya pasti nih guru lihat disuruh membersihkan. Jadi konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, ini juga hukuman ya. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi sebagai posisi kontrol. Restitusi sebagai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap murid-muridnya, Bapak Ibu. Guru bisa memposisikan diri sebagai penghukum,
bisa memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, bisa memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu yang selama ini dilakukan, kira-kira ada di posisi yang mana ya? Menjadikan diri sebagai penghukum kah? Pembuat merasa bersalah kah? Teman, manajer, atau pemantau? Ya, yang biasanya selalu kita lakukan pada anak. Kalau Ibu Sasmiati biasanya bagaimana Bu menghadapi anak-anak? Kalau anak-anak itu umpamanya melanggar aturan seharusnya dijalankan oleh anak, maka anak-anak tidak menjalankannya, itu pasti ada hukuman. Walaupun itu berupa ada yang pengambilan sampah atau yang membersihkan kelasnya sendiri. Baik, Ibu Sat berarti sebagai penghukum posisinya, ya. Kalau Ibu Rahmi kita tolong pendapatnya Ibu Rahmi. Kalau di sini saya secara pribadi menempatkan di dua tempat ya. Pertama, saya juga berada pada penghukum, karena penghukum itu apabila siswa melakukan kesalahan. Tetapi di sini juga saya berada pada posisi teman. Saya akan melakukan mendekati siswa supaya dia tidak selalu merasa takut dengan guru. Demikian. Baik, Ibu Rahmi ada di dua posisi kontrol, penghukum dan teman, ya. Jadi sekarang mari kita lihat dulu, Bapak, apa sih bedanya kelima posisi kontrol ini? Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita lihat videonya. Perbedaan dari kelima posisi ini, tindakan yang dilakukan oleh guru jika dia memposisikan dirinya sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini Bapak Ibu, kalau guru dalam posisi penghukum, adakah yang menonton video ini seperti melihat kita Bapak Ibu? Ya kita kadang-kadang seperti itu ya, boleh ada dengan raut muka yang sadis nih Bapak Ibu ya. Iya, ini penghukum, gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Wah, ini menghukum Bapak Ibu. Lalu apa dampak seorang guru memposisikan diri seperti ini dari anak-anak? Anak-anak menjadi pendendam Bapak Ibu. Mereka sebenarnya maunya memberontak mungkin. Kok aku dihukum? Mereka maunya memberontak tapi tidak bisa, tak berdaya untuk anak-anak tertentu. Walaupun ada anak yang menunjukkan bahwa mereka marah. Anak-anak menjadi mendendam, tidak menyukai gurunya.
Ini ibu ini marah-marah, tidak suka saya dengan ibu ini. Dan lebih parah lagi, malah tidak suka juga dengan pelajaran yang diberikan oleh si guru tadi. Padahal yang tidak disukai gurunya. Nih ya, kalau pada posisi penghukum, saya juga ada dalam posisi ini Bapak Ibu. Walaupun tidak seperti ibu itu tadi ya, sadisnya. Iya. Pembuat rasa bersalah, bagaimanakah dia? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, bagaimana Bapak Ibu, kasihan tidak lihat anak ini. Kasihan ya kita lihat Naren, ibu gurunya sampai sebegitunya karena takut ditegur sama ibu kepala sekolahnya. Ibu gurunya guru SD. Oh, ibu gurunya guru SDK. Bahasa Indonesia ya, drama. Oke, ini kalau guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Saya suka seperti ini Bapak Ibu. Ingat ada orang tua kamu di rumah, mereka kecewa loh nak sama kamu. Ini dia, ya. Terus itu ya. Nah, ini kalau guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, berbicara dengan suara tenang, cenderung lembut, tapi menyalahkan anak. Apa dampaknya pada anak? Murid menjadi merasa gagal, merasa mengecewakan. Ya, iya. Kemudian dia merasa tidak berharga, tidak bisa membahagiakan orang lain. Akhir-akhirnya rendah diri, kemudian menarik diri dari lingkungannya. Gitu. Nah, ini yang memposisikan diri. Kayak gini ya, kita banyak karakter. Jadi kayak aktris. Maaf. Berapa tadi karakter tadi? 5 ya? 5 ya. Sebenarnya semuanya pernah kita lakukan ya. Ya, penghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum, kalau memang itu sudah diubun-ubun nih, sudah diubun-ubun. Kalau pembuat rasa bersalah, itu tadi mungkin energinya lagi kembang kepis aja ya, daripada tidak sama sekali mungkin. Nah, yang teman ini mungkin moodnya lagi bagus ya, moodnya lagi bagus ya, tangannya lagi muda kan. Kalau pemantau lihat dari dari kejauhan saja, nah sudahlah, tidak terlalu parah misalnya. Kalau manajer, ya memang kita bisa mengelola, tapi itu satu tingkatan yang agak perlu kita asah. Sebenarnya benar tadi adalah manajer, karena di manajer tadi bisa jadi teman juga kan. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu. Sudah nyangkut arahnya Ibu ke arah guru penggerak. Iya, memang nanti akhirnya ke situ Ibu. Walaupun belum saya sampaikan, beliau sudah paham arahnya. Sekarang kita ke posisi teman Bapak Ibu. Bagaimana sih guru sebagai posisi teman, memposisikan diri sebagai teman?
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah kamu ini ada-ada saja. Nah ini Posisi cari terus siswa tuh nyari Pak Dirman terus. oh ya demi bapak berarti demi bapak ya, berarti posisi teman itu seperti itu ya Bapak Ibu ya, mendekati anak dengan suara gurunya ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana. Ya begitu Pak Dirman. Kemudian apa dampaknya pada murid? Murid merasa senang ya Bapak Ibu ya, merasa akrab dengan guru. Iya. Lalu apa tapi negatifnya? Apa sisi negatifnya? Ya, apa Ibu Tri? Ya, kalau menurut Ibu Tri, terima kasih. Murid jadinya ketergantungan. Iya, dikit-dikit ibu, karena tadi kan ya sudah sana nak, nanti ibu bereskan absen kamu. Kan tadi seperti itu ya, seperti seorang teman, ya selalu membantu. Akhirnya muridnya tidak mandiri, tidak mampu menyelesaikan masalah, seperti itu. Ini kalau pada posisi teman, begitu. Pernah kita pada posisi ini ya Bapak Ibu ya, seperti tadi kata Ibu Emma, semua posisi itu pernah ada pada kita, sesuai situasinya ya Bu ya. Iya. Nah ini posisi pemantau. Bagaimana jika guru memposisikan sebagai pemantau? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini kalau pemantau, seperti kata Ibu tadi, kalau pemantau itu guru lihat dari jauh. Sebatas apa sih dia melakukan kesalahannya? Oh baru 1 kali, 2 kali tidak dipanggil anaknya. Tapi tadi ya, sudah berapa kali nak kalau terlambat? Berarti kan sudah lebih dari 1 kali sih Ibu ini sebenarnya melihat. Tapi belum dipanggil, cuma dilihat. Seperti kata Ibu tadi kan dipantau, bagaimana nih? Nah ini kalau gurunya, suara guru datar, tidak emosional, tidak juga bersenda gurau, datar-datar saja, tidak menggunakan suara tinggi dan mengandalkan penghitungan data. Berapa kali? Tanggal 10. Ya. Jadi apa dampaknya pada murid? Kalau gurunya berhitung, murid juga berhitung. Biasanya ibu nih manggil kalau sudah 3 kali. Ah ini baru 1 kali. Santai dong, baru 1. Belum SP. Nah, ini dampak jika kita memposisikan sebagai pemantau. Murid akan menghitung konsekuensi hadiah tanpa memahami yang sebenarnya mau kita tanamkan kepada
murid, nilai kebajikannya tadi, nilai universalnya tadi. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Lanjut Bapak Ibu, posisi manajer yang tadi kata Ibu tadi, kalau sudah manajer itu sudah perlu berapa Ibu ya? Ya, posisi yang sudah tinggi Iya, posisi yang sudah tinggi. Kita lihat Bapak Ibu, kalau manajer itu bagaimana sih? Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini yang posisi manajer Bapak Ibu. Tadi ada yang dia katakan keyakinan Bapak Ibu ya, keyakinan sekolah apa yang sedang kamu langgar seperti itu. Lalu Naren diminta untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana supaya permasalahan dia yang datang terlambat ini dia bisa selesaikan sendiri. Iya, problem solving. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, suara gurunya netral, tercipta identitas positif, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Lalu bagaimana muridnya? Murid memiliki sikap disiplin positif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah. Profil pelajar Pancasila paling baik sepertinya kita lakukan manajer. Sepakat ya manajer? Sepakat. Berarti kita harus mewujudkan ini tidak di sekolah kita Bapak Ibu. Harus Bu ya. Oh Ibu emang harus kata Ibu kepala sekolah kita. Jadi ya ini. Tapi tadi dia menyampaikan keyakinan sekolah apa yang harus yang sudah dilanggar tadi. Berarti kita harus punya dong keyakinan kelas lah setidaknya, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, di sini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, diyakini oleh semua anggota kelas, ya gurunya, ya siswanya juga. Siapa yang membuatnya? Semua warga kelas, semua anak di kelas itu ikut terlibat. Dan keyakinan kelas didasari oleh motivasi di dalam diri kita. Bukan motivasi eksternal, tapi motivasi internal. Bagaimana cara membuatnya? Ada pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Kita jawab dulu.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau berkendara motor? Kok kita harus pakai helm? Mengapa? Mungkin ada yang mau sumbang pendapat? Pak Onal, oke? Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dalam berkendaraan roda 2 atau motor? Jadi salah satu syarat utama dalam mengendarai, kita harus mengetahui peraturan. Jadi itu salah satu peraturan dalam mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, yaitu menggunakan helm. Saya terima kasih. Jadi karena taat peraturan, Pak Ona ya, karena taat peraturan, Pak Ona gunakan helm. Demi keselamatan. Nah sebenarnya keselamatan inilah yang kita namakan dengan keyakinan. Kita yakin bahwa kalau kita pakai helm kita selamat. Nah ini nilai keyakinan yang akan kita buat di kelas kita. Bukan keyakinan keselamatan karena pakai helm Bapak Ibu ya, tapi keyakinan yang bisa menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan karakter positif, profil pelajar Pancasila di dalam diri murid-murid kita. Bagaimana caranya? Ini dia caranya Bapak Ibu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Sebenarnya ini juga bisa untuk sekolah. Keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah, mungkin ibu kepala sekolah akan membuat keyakinan sekolah. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, terutama tuh bapak dan ibu wali kelas. Akan sangat baik sekali kalau misalnya di dalam kelasnya nanti ada keyakinan kelas. Cara membuatnya, pertama Bapak Ibu, semua warga kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Peraturan dulu Bapak Ibu. Kita pasti punya peraturan di kelas kita. Apa coba peraturannya? Kalau Ibu Rahmi, peraturan di kelasnya apa Bu? Peraturan pertama mungkin siswa harus melaksanakan tata tertib di dalam kelas. Iya. Nah, ini peraturan. Oke, peraturan sekolah. Ibu kepala sekolah. Ya, kalau peraturan yang sudah diberikan dari dinas misalnya itu memang harus kita sepakati ya. Tapi ada peraturan berdasarkan kebijakan sekolah. Nah, peraturan itu dibuat atau kebijakan itu dibuat harusnya dipahami dulu, dimengerti dulu oleh stakeholder, khususnya guru misalnya. Misalnya seperti tadi, kita membuat tim koordinasi tentang P5. Nah, tentang P5. Bagaimana caranya, kan tadi ada yang mengatakan, yang wali kelas, apakah saya harus tiap hari? Mungkin dari situ pertanyaannya dia keberatan. Ya, karena sedang jam mengajarnya saja 2 hari misalnya. Nah, kita buat kesepakatan. Nah, untuk sebagai kendali pekerjaan kita buat semacam daftar hadir. Nah, tinggal kita bagaimana tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai pribadi dan tanggung jawab kita sebagai profesi. Itu yang harus kita sepakati. Ya. Kemudian tadi sudah dicontohkan juga ketika di boarding tadi ya, di boarding anak-anak kita sepakati tadinya dari hari Senin sampai hari Kamis anak tidak boleh menggunakan gadget karena berbagai evaluasi dan sebagainya. Kemudian kami beri kepercayaan, tapi dengan catatan apabila melanggar disepakati gadget tadi tidak bisa dipakai oleh yang bersangkutan yang melanggar. Ya. Jadi peraturan ataupun kebijakan harus dimengerti dulu, harus diterima dulu. Atau kalau bisa membuat suatu kebijakan itu kita sama-sama menyusunnya, kita sama-sama menjalankannya, dan konsekuensinya juga harus diterima. Ya, harus diterima seperti itu.
Terima kasih Ibu. Jadi tentang peraturan sekolah ya, kita harus menaatinya karena itu kata Ibu tadi kita buat bersama dan kita taati bersama. Dia ini dulu, dipahami dulu tuh. Nah, ini juga kita bisa tekankan kepada murid-murid kita bahwa mereka bercurah pendapat tentang peraturan ini, mereka buat peraturan itu kan dari mereka yang buat. Jadi mereka pikirkan dulu, ini peraturan mereka buat kira-kira mereka bisa tidak mentaatinya, seperti itu Bu ya. Nah, jadi ini kita buat peraturan-peraturan dulu Bapak Ibu. Kemudian tahap 1 ya, kita curah pendapat dengan anak. Apa nih Nak peraturan di kelas kita? Nah, kemudian langkah keduanya kita catat semua masukan murid tadi. Kita catat, kita bisa catat di papan tulis atau kita gunakan sticky note yang warna-warni, kertas tempel-tempel. Jadi kita minta anak tulis masing-masing buat satu peraturan. Tulis anak tadi kan satu peraturan. Nah, yang sudah selesai silakan anak tempel ke depan. Mereka tempel di papan. Atau kita siapkanlah kertas karton misalnya, kertas tempel dengan warna-warni itu. Nah, anak senang Bapak Ibu. Kemudian setelah anak menempelkan semua peraturan tadi, kita baca Bapak Ibu, kita lihat peraturan yang ditulis anak itu adakah yang masih menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas tidak boleh ditulis dengan menggunakan kalimat negatif. Jangan ada kata jangan ada kata dilarang, tidak boleh. Nah, ini negatif. Kalau misalnya kita masih menemukan kata-kata yang bersifat negatif, kita ganti dulu menjadi ke bersifat positif. Ya, contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini negatif karena ada kata jangan. Dengan makna yang sama kita ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Kita hilangkan kata jangannya. Jadilah dia berjalanlah di kelas atau koridor. Sama dengan buang sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Nah, iya, jangan buang sampah sembarangan. Jangannya kita buang karena itu kalimat negatif. Kita ganti menjadi buang sampah pada tempatnya. Mantap, ya. Lanjut kita ke nomor 4. Bagaimana lagi setelah itu? Nah, kita ajak murid untuk menemukan nilai kebajikannya apa dari peraturan yang sudah dibuat tadi, dari keyakinan yang sudah ditulis anak tadi. Ada nilai keyakinannya. Seperti tadi yang kata Pak Onal, kita mengendarai motor. Nih, kita pakai helm. Kita yakin bahwa kalau kita pakai helm ini selamat. Bukan karena peraturan. Jadi nilai keyakinannya apa? Keselamatan. Nah, begitulah dengan keyakinan kelas. Kita lihat peraturan yang dibuat anak-anak. Misalnya, ini sudah positif, berjalan di kelas. Maksudnya udah lari-lari nih, berjalan di kelas. Dengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, jika ketiganya ini kita perhatikan, mereka memiliki satu keyakinan yang sama, yaitu saling menghormati. Ini nilai keyakinannya. Ini yang tadi ditanyakan oleh gurunya Naren tadi dalam manajer kontrol tadi. Nilai keyakinan apa yang saat ini sedang kamu langgar, Nak? Ini ada nilai keyakinannya. Lalu banyak prosedurnya Bapak Ibu. Yang kelima, sebaiknya jumlah keyakinan kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jangan banyak-banyak. Bisa berkisar sekitar 3 sampai 7. Kalau 7 itu kebanyakan Bapak Ibu ya. Mungkin 4 sudah cukup. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak lupa. Kalau kebanyakan anak lupa. Jangankan anak, gurunya pun nanti lupa dengan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menandatangani keyakinan kelas ini. Bukan hanya siswa, tapi juga gurunya. Sebagai bentuk persetujuan bahwa kita setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, artinya ini bisa kita terapkan dalam kelas kita. Peraturan kelas berlakunya di kelas Bapak Ibu, di kelas, pada saat di kelas. Dan yang terakhir, jika sudah selesai,
Sudah ditandatangani, kita tempelkan keyakinan kelas ini di dinding kelas. Kita tempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini contoh keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas 8C ini saya buat bersama dengan anak-anak kelas 8C. Karena saya bukan wali kelas, jadi keyakinan kelas ini saya buat hanya untuk mata pelajaran saya ketika pelajaran IPS berlangsung di kelas 8C. Saya menyimpulkan ada beberapa pendapat anak yang berada di dalam satu payung keyakinan. Misalnya Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada juga yang menulis berpakaian rapi setiap hari. Dia ada dalam satu keyakinan, yaitu bentuk tanggung jawab. Jadi saya buat keyakinannya bertanggung jawab. Kemudian ada yang menulis sopan. Ada juga yang menulis santun dalam berbicara. Payungnya sama keyakinannya, berperilaku positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah kita buat menjadi keyakinan kelas, peraturan yang dibuat anak-anak banyak tadi bisa mengerucut, jadi lebih sedikit dia. Dan ditandatangani Bapak Ibu, ditandatangani oleh guru mata pelajaran saya dan semua anak kelas 8C. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu bisa kita lakukan dan harus kita lakukan karena kita sekarang mau memposisikan diri kita sebagai manajer, control manager tadi Bapak Ibu. Kalau kita di posisi control manager, maka kita akan melakukan 3 langkah ini. Mengapa jadi kacau tulisannya? Ya, 3 langkah ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini langkah dasar dalam segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang ketiga ini yang tadi kita buat, menanyakan keyakinan, keyakinan kelas tadi. Apa maksudnya ketiga langkah ini? Langkah pertama tadi menstabilkan identitas Bapak Ibu. Pada langkah ini kita bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi posisi anak ke posisi sukses. Kita kembalikan dulu posisinya Bapak Ibu. Karena tadi kan anak melakukan kesalahan, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang salah. Kita kembalikan posisinya dulu Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung marah-marah. Ini lihat anak melakukan kesalahan, saya selama ini Bapak Ibu langsung marah-marah tanpa saya tahu dulu. Saya tidak kembalikan posisi anak dulu ke posisi sukses tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengucapkan posisi ini pada anak, menunjukkan menstabilkan identitas ini? Kita katakan pada anak pada saat kita memanggilnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan, nak. Bukan hanya kamu, tapi ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak kembali lagi posisinya dari posisi bersalah tadi kembali ke statusnya yang dari gagal ke sukses lagi. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada tujuannya Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu dari anak, apa sih tujuan anak ini melakukan hal ini? Pasti ada tujuannya. Kamu tahu nak ya, kalau misalnya bolos itu perbuatan yang tidak benar, tapi tetap kamu lakukan, kamu pasti punya tujuan. Coba nak ceritakan pada ibu, apa sih tujuan kamu? Apa sih alasan kamu sampai melakukan hal itu? Ini di posisi kedua Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang tadi kita buat di kelas. Ketika langkah 1
identitas anak sudah kita kembalikan ke identitas sukses kembali. Kemudian langkah 2-nya juga sudah kita lakukan. Kita sudah memvalidasi tindakan anak yang salah, berarti anak sudah siap untuk kita ajak ke langkah ketiga, Bapak Ibu. Kita tanyakan keyakinan anak. Menurut kamu, Nak, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nanti anak akan menjawab. Dari sini kita tanya lagi, kamu yakin, Nak, dengan keyakinan kelas kesopanan itu? Kamu yakin bahwa kesopanan itu penting untuk hidup kamu? Berikan seperti itu anak-anak. Ini video penutup Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, begitu Bapak Ibu. Itulah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini langkah-langkah yang sepertinya sulit Bapak Ibu ya kalau belum kita lakukan. Sulit tidak Bapak Ibu? Mungkin akan terasa agak sulit pada awalnya karena untuk duduk berdua dengan anak, membahas dan menyerahkan kepada anak lagi penyelesaian dari masalah yang dia buat, mungkin akan butuh perjuangan untuk melakukan itu, tapi harus karena kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer tadi Bapak Ibu. Ya, saya kira semua sudah saya sampaikan. Ya Ibu. Ada ulasan sedikit. Dari Ibu ditutup juga. Alhamdulillah ya. Ini
nih bonusnya ya. Paparannya ya. Kalau melihat dari semuanya, guru itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Paradigma dahulu guru itu pekerjaan yang santai, betul tidak? Pekerjaan yang santai ya Pak Irman ya. Kemudian zaman saya dulu tidak mau jadi guru. Guru itu adalah pekerjaan alternatif. Artinya kalau tidak bisa ke sana sudah jadi guru saja, masuk D4 apa namanya itu? Diploma. Ya, bukan akta 4. Masuk ke akta 4 jadilah guru. Ya, tadinya sudah masuk ke S1 apa misalnya kan. Enggak tembus-tembus. Jadi ambillah akta 4 jadilah guru. Itu saya ngomongin diri sendiri ini. Ya, tapi seiring jalan profesi itu melekat pada diri kita, ya. Kenapa saya katakan guru itu bukan pekerjaan yang mudah? Karena yang kita hadapi ini adalah manusia, punya jiwa, punya akal dan pikiran. Artinya kita harus pintar-pintar memang mensiasati bagaimana kita bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang teman, dan bisa menjadi seorang orang tua. Kadang-kadang anak kita itu kita alami ya, lebih percaya pada gurunya kalau guru tersebut bisa memposisikan diri sebagai orang tua di sekolahnya, bisa memposisikan sebagai teman, ya, bisa memposisikan memang sebagai guru. Guru itu di dalam kelas sebagai guru, karena guru harus ada wibawa, harus bisa menguasai kelas. Tapi di luar sana guru harus menjadi seorang teman. Artinya anak bisa bebas menceritakan apa yang ada di pikirannya, apa kehendaknya, ya itu. Jadi memang tidak mudah, karena yang mencetak generasi kedepannya itu adalah guru, ya. Jadi kita berbanggalah profesi kita sebagai guru. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah kegiatan diseminasi modul 1.4 dari saya, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Kota Pagar Alam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah khususnya, dan kepada semua Bapak, Ibu, rekan guru di SMP 4 atas semua dukungannya untuk saya. Dari awal saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah merasakan dukungan dan support yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah, dari semua rekan-rekan, mulai dari tes tahap 1, kemudian tahap 2, dan sampai tahap 2 ya. Kata lulus itu bukan target utama saya, Ibu. Walaupun memang doanya lulus, tapi itu bukan target utama. Kalau nanti Desember mungkin pengumuman kan sampai Desember pendidikannya, apapun itu saya terima. Tapi yang saat ini saya rasakan adalah saya menikmati proses yang saat ini kami sedang jalankan, menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan calon guru penggerak yang mengasihkan ini, Bapak Ibu. Keyakinan tadi. Iya, keyakinan tadi. Ya, baik, cukup sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Zahwa. Siang, Bu. Zahwa sudah sholat zuhur? Sudah, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Zahwa tahu mengapa hari ini Ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Ibu. Oke, sekarang Ibu beritahu ya. Tadi ketika ulangan, Ibu melihat Zahwa membuka buku catatan IPS. Apa benar seperti itu, Nak? Benar, Bu. Saya tadi membuka buku catatan saya ketika ulangan. Saya lebih cepat, Bu. Iya. Zahwa tahu
bahwa apa yang Zahwa lakukan itu salah? Oke, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Bukan hanya Zahwa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi ibu di sini memanggil Zahwa bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu mau kita sama-sama di sini untuk mendiskusikan bagaimana supaya permasalahan Zahwa ini bisa kita selesaikan. Baik, kalau sekarang ibu tanya, apakah mencontek itu perbuatan yang jujur? Tidak. Oke, sekarang menurut kamu bagaimana solusi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak mencontek lagi? Baik, jadi solusinya supaya tidak mencontek lagi, Zahwa akan belajar tidak hanya pada saat akan menghadapi ulangan saja. Bagus. Ada solusi lain yang mungkin bisa Zahwa lakukan? Oke, jadi solusi yang kedua, Zahwa akan menjawab ulangannya nanti semampunya Zahwa saja, tidak perlu dengan berbuat yang tidak jujur. Ya, bagus. Jadi ada dua solusi. Ada lagi solusi lainnya? Sepertinya tidak. Jadi di sini Zahwa sudah punya dua buah solusi untuk mengatasi supaya kalau ulangan lagi Zahwa tidak perlu mencontek lagi. Ya. Nah, mulai kapan Zahwa akan melaksanakan semua yang tadi sudah Zahwa katakan? Jadi mulai hari ini Zahwa akan belajar dan ketika ulangan tiba Zahwa akan mengerjakan dengan semampunya saja tanpa harus melakukan kecurangan. Seperti itu? Baik, terima kasih Zahwa. Semoga kedepannya Zahwa akan menjadi siswa yang lebih baik. Ibu yakin Zahwa sebenarnya bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Oke, tos dulu kita. Hari ini adalah hari pertama pertemuan kita di kelas 8C. Ya Pak ya? Ya. Ini kan hari pertama kan? Oke. Di hari pertama ini, sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dulu anak. Ada yang pernah dengar tentang keyakinan kelas? Tidak, belum pernah Bu ya. Tapi apakah ada yang sudah tahu dengan peraturan kelas? Ada. Apa contoh peraturan kelas Dafa? Dilarang makan di sekolah. Dilarang makan di kelas. Nah ya, ini contoh peraturan kelas ya. Keyakinan kelas itu nak mirip dengan peraturan kelas, mirip dengan tata tertib. Tapi bedanya kalau keyakinan kelas, pertama tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti dilarang makan di kelas. Kata dilarang tidak boleh kita tuliskan pada sebuah keyakinan kelas. Ya, jangan berlari di dalam kelas. Ada kata jangan, itu juga tidak boleh. Karena jangan, kemudian dilarang,
Nah, ya, keyakinan kelas 8C pada mata pelajaran IPS. Siapa yang membuat keyakinan ini? Kita semua yang ada di kelas ini. Ibu dan kalian semua. Ya, dan nanti kalau keyakinan kelas ini sudah ibu ketik, sudah kita buat dan ibu ketik, maka keyakinan kelas ini akan kita tanda tangan bersama-sama. Ibu tanda tangan dan semua anggota kelas ini juga ikut tanda tangan. Ya, sebagai bukti bahwa keyakinan ini bisa kita jalankan selama beberapa bulan ke depan. Bisa? Paham? Oke. Nah, sekarang untuk membuat keyakinan kelas, ibu mau tanya dulu. Kelas seperti apa yang menjadi impian anak-anak semua? Kelas 8C ini dalam impian kalian mau dijadikan kelas seperti apa? Ya, berapa? Kelas yang indah. Kelas yang indah, kata Bapak. Ya, nah ibu yakin dalam pikiran anak-anak semua pasti terbayang bagaimana kelas impian anak-anak. Ya, ibu punya sticky note. Ya, ibu punya sticky note. Nanti ibu akan bagikan kepada kalian. Anak-anak silakan tuliskan bagaimananya kelas impian anak-anak. Tuliskan di sini. Kemudian kalau sudah selesai, silakan tempelkan di depan. Kita tulis di sini ya, kelas impian. Nah, ya, seperti dapat tadi kelas yang indah kata dapat. Nah, anak-anak lain pasti juga punya impian. Silakan tuliskan di kertasnya. Kalau sudah selesai, tempel di depan. Sudah? Ya, yang sudah selesai silakan tempel di depan, di papan, ya. Coba lagi. Sudah semua? Kita tunggu Akila. Sudah Akila? Ya, silakan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Ya. Nah, ini adalah kelas impian yang anak-anak tuliskan. Siapa ya yang mau membantu ibu untuk membacakannya ke depan? Ya, angkat tangan. Ya. Ya, cuma ini. Oh, cuma ini. Ayo si para jana aja. Ayo baca sini. Baca, membaca. Kelas yang bersih, nyaman, rapi, dan seru. Kelas terbaik, kelas yang bersih dan rapi, kelas yang terbaik. Membuat kelas kita tetap bersih dan nyaman. Kelas yang bersih, rapi, keren. Kelas impianku bersih dan nyaman, ada tamannya, indah. Kelas impianku bersih dan menarik, kompak dan menjaga kebersihan kelas. Kelas yang normal, tertib, bersih. Kelas yang tenang, kelas yang bersih, kelas yang tidak ada keributan, kelas yang santai, kelas yang memiliki teman satu frekuensi. Wah, keren, keren. Tepuk tangan untuk kelas impian kita.
Ya. Nah, sekarang pertanyaan ibu yang kedua. Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kelas impian kita ini bisa terwujud? Apa yang harus kita lakukan supaya kelas 8C ini menjadi kelas yang tenang, kelas yang bersih, nyaman, rapi, seru, ya, kelas yang kompak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang bisa memberikan contoh? Tadi ada yang menuliskan di sini kelas yang bersih. Nah, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kelas 8C ini menjadi kelas yang bersih? Dapat. Dibersihkan dan dirapikan. Dibersihkan dan dirapikan. Ada lagi yang lain? Ya, Raja. Menjalankan piket secara teratur. Ya, ada lagi yang lain? Ada katanya ingin kelas yang kompak. Nah, bagaimana untuk mewujudkan kelas yang kompak? Jangan dapat lagi terus. Yang perempuan mana suaranya? Ayo angkat tangan. Kalau misalnya nih ada pekerjaan, tugas, bagaimana supaya menjadi kelas yang kompak? Sesama mengerjakannya, kata Leonil, bekerja sama di dalam kelas. Nah, ini ya. Jadi ibu yakin sebenarnya kalian semua punya pikiran tentang bagaimana cara mewujudkan kelas impian kalian ini. Ya, karena itu ibu punya sticky note kedua. Ya, silakan anak-anak tuliskan lagi di sini bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan kelas impian kita ini. Bisa? Bisa tidak? Bisa, ya. Bisa, ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan tempelkan di depan. Cara mewujudkan kelas impian. Ayo maju, susun di sini, tempel. Balik. Balik. Singkat pertanyaan. Sudah semua? Nah, sekarang siapa yang mau membantu ibu maju ke depan untuk membacakannya? Yang perempuan, Nobika. Ayo maju, bacakan 2 kertas saja. Ambil 2 kertas, bacakan di sini. Ayo maju, Nobika. Ambil 2 kertas. Ambil 2, ya, satu lagi. Ya, bacakan di depan sini biar temannya mendengar. Ayo, baca. Datang tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Tidak.
tidak ada keributan di kelas, mengerjakan tugas yang telah guru kasih. Ya,